Lagi dengan saya, Tukoda Udiana Nindya Mayun. Hari ini saya bertemu dengan Pak Gong Rai, kemudian ada Pak Murdana juga, ada mahasiswa, ada Pak Wira Kusuma. Ya, kita akan melanjutkan tentang sebuah konsep yang ada di areal Museum Arma. Ya, Museum Arma. Di sini kita akan melihat ini ada sebuah jembatan namanya, Pak Gong. Jembatan. Kemudian di samping jembatan ini ada kolam kiri kanan. Ya, suara air. Dari sini kita kedengaran suara air. Kita kembali ke Tutur Toya, Pak Gong. Agak mikir kita, Pak Gong. Tutur Toya, ya. Nah, coba cerita niki Pak Gong, konsep Pak Gong Arianeng jembatan niki ada istilahnya Toya di kiri kanan, Toya Telaga, Toya Pancoran, yang Pak Gong konstruksikan dalam sebuah gambaran dalam tata kelola air di areal Museum Arma. Sedikit cerita tentang konsepnya Pak Gong. Nah, konsep kita kan kalau kita yang diperhatikan banyak orang itu seolah-olah kehilangan jati diri, ke barat birit ya. Barat birit, spiritual ke barat birit ya. Nah, kalau kita masuk ke Arma, inilah penjembatan sebenarnya. Dengan mendengar suara air tadi, pancoran alam, keindahan alam. Karena alam itu sudah merepresentasinya the master of universe. Ya, oke. Ya. Ini maksudnya jadi bisa dipakai sebuah kekhususan jika melewati atau datang ke Museum Arma lewat jembatan itu atau lewat jembatan ini ada konsepnya ternyata, ya. Nah, Pak Gong sedikit tentang niki, tentang masuk dari sini melewati air, kita di atas air niki. Lurus menjadi, tapi kira-kira konsep besarnya tapi dari dari tidak tahu menjadi tahu, dari kita kurang sadar menjadi sadar. Oh gitu. Itulah eling. Eling bahasanya nggih. Eling. Baik itu eling tentang air. Sing mausen sing dadi hidup tuna rasa apa ben mati rasa. Dipertegas mas kira Pak Gong. Nah, lelingsir ngraosin niki budaya tutur sing dadi hidup tuna rasa apa ben mati rasa. Aduh. Hidup sing lah rasa, hidup mati rasa. Wah, hidup kalau ini dia mati sing lah. Mati rasa dah. Yeah. Nah, sedikit Pak Mur niki tambahin. Niki tadi Pak Gongnya mengkonsepsikan memvisualkan sebuah jembatan dari tidak sadar menjadi sadar, atau dari belum tahu menjadi tahu, atau belum paham menjadi paham, atau belum tidak paham menjadi eling-eling. Ini kan sebuah kesadaran kesadaran tinggi. Ritualan. Ya, itu artinya di atas air. Nah, Pak Mur kira-kira tambahan sedikit niki. Patut bisa niki apa yang disampaikan supaya didengar oleh mahasiswa. Patut bisa niki apa yang disampaikan oleh Pak Najirai tadi, bahwa beliau itu membuat museum kan. Isi museum itu kan belum tentu diketahui oleh banyak orang. Ya. Isi museum yang beraneka ragam. Ya. Nah, dia aku ngajirai ini museum kita gitu. Belum ke dalam, kita baru di areal, sudah itu kan pertanyaan yang belum sadar ya bagi masyarakat. Tetapi setelah mereka menyadari masuk ke dalam museum, berarti mereka begini. Satu bisa dinikmati sebagai personal perception, pemahaman pribadi, dan juga memberikan edukasi yang luar biasa. Jadi salah satu caranya adalah apa yang digambarkan oleh Pak Gongari melalui tata arsiteknya ini adalah dari yang tidak sadar menjadi sadar. Tidak sadar seni menjadi sadar seni. Bahwa seni itu adalah apa yang digambarkan oleh para leluhur kita itu adalah sundaramnya, senjata yang paling utama untuk menundukkan segalanya. Yang paling tinggi nilainya itulah disebut eling. Betul. Pak Gong, ketika manusia tidak mengerti tentang kesadaran Sundaram ini, otaknya kaku, keras, lepas pemijangnya. Nah, begini Pak Gong, sedikit Pak Gong. Niki kan program Merdeka Belajar. Jadi museum sebagai edukasi pembelajaran, termasuk juga nanti penelitian-penelitian ya yang dilanjutkan oleh nanti mahasiswa yang pernah ke sini ini, tentu dia akan melanjutkan yang dia ingin tahu kan, menjadi dia paham betul. Nah, dalam program Merdeka Belajar niki, atau sedikit kita lepas dari Anunki, kita baru ada di areal museum, belum ke isi museum, belum ke dalam museumnya gitu, baru ke arealnya. Ini sudah banyak cerita yang bisa dikonsepkan menjadi sebuah penelitian seni ya. Nah, Pak Gong sedikit ini pun tapi di
di areal niki yang Pak Gung miliki niki sehingga bisa nantinya mahasiswa itu sebagai pusat konsentrasi pembelajaran. Yang kita patut apresiasi dengan metode baru pembelajaran yaitu belajar merdeka. Nah, ketika kita belajar merdeka, kita diberikan kewenangan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, halaman Museum Armaniki hanya ada 2. Karya seni buatan manusia dan alam. Betul. Nah, ini groundnya aja nih, baru di luar. Nah, jangan coba-coba masuk ke dalam dulu sebelum kita beres di memahami luar apa ini. di luarnya. Dan butuh waktu gitu. Betul. Nah, kebanyakan orang Bali siapapun di dunia ini ya di bar sama pasti dia langsung ke dalam padahal dia belum siap berhadapan dengan karya isi seni di atau dalamnya. Ya, saudara isi di dalamnya itu baru di luar ini. di luar aja dulu. Ya. Nah, sebagai edukasi seni nih Pak Gung perlu juga didukung ya supaya pusat konsentrasi penelitian yang berkaitan tentang alam ke Pak Gung. Ya. Kalau kita belajar seni, kita harus pelajari matahari dulu. Matahari dulu Pak. Karena matahari memberikan nanti sinar. tutur matahari, tios malah tutur. Dan apapun itu paling penting karena ketika ada matahari pagi, itulah keindahan, sundaramnya alam semesta. Ada tutur khususnya nih kalau kira-kira Pak Mutu matahari nanti Kalau kita- perlu juga pagi-pagi di sini lihat matahari kita. Kalau kita menjelaskan kembali kepada matahari Ya, Niki aja. itu apa yang saya pelajari bertahun-tahun itu Ya nanti nih ke Pak Mur. Nantilah, Nanti niki itu pun anunya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari ini menjadi Nanti contoh program. tadi kata Titiang, orang itu kan begini berjalan. Ye. Coba perhatikan berapa warna ada gitu. Iya, dari malu masuk. Kan perlu butuh waktu dengan suara air kita begitu ngoyong terlihat yang kajol keluar. Berapa warna coba perhatikan. Iya, Kan ada hijau di atas, Ya. hijau, ada warna, Iya. ada paten-paten muncul. Patternnya. Iya. Dan kita itu sering mengabaikan hal yang sederhana, Iya, tapi ngerti. tidak sesederhana itu. Iya, Pak Mur sedikit nih sebagai ya memang sajian sebuah museum atau apapun sesungguhnya itu adalah persoalan sajian tanah. tanda, betul. Tanah inilah yang sesungguhnya bagi orang-orang yang tanda kutip sudah memiliki kepekaan rasa dia akan bisa membacanya. Walaupun Senyatanya tidak Pak bisa ya. membacanya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gung tadi, air itu sudah meresap ke dalam tubuh, hingga suara mulai agak tenang. Sehingga Pak Gung ini juga tidak memerlukan AC di sini karena air sudah dingin ada. sudah air sudah ada. Senyatanya, nge. Kita memerlukan AC lagi. Pak. Inilah yang sesungguhnya. Ini yang dulu diajarkan oleh para senior kita di Udayana bagaimana membangun agar pembangun dekat dengan alam gitu. Iya. Pak, sekarang- kini ada tambahan Mide? Mungkin kita terlalu AC ya. Ya, ini kan budaya Bicara tutur. dengan sumber kehidupan, Ya. air sebagai sumber kehidupan kan AC-nya di situ. Ya, kita budaya tutur ini budaya Budaya tutur. Nah, tetapi kadang kita lupa bahwa air juga sebagai sumber malapetaka. Oh gitu. Nah, kan gitu. Nanti itu cerita panjang Nanti, nih. ya. Karena tutur air niki panjang sekali. Panjang sekali. Belum niki baru di ulu kemudian sampai malapetaka, sampai penyakit macam, sampai racun, sampai macam-macam ini. Karena tutur ini akan panjang. Nggih, nggih. Di Ya, kamar, terima kasih Pak gini nggih, terakhir Pak Gung sebagai penyenep niki. Tapi harapan Pak Gung tentang tutur toyo niki. Nggih. Gitu dong. Tentang tutur rakyat tidak cukup hanya di wacana kan Betul. gitu. Yang paling penting itu dihayati dan juga diimplementasikan. Hayati Dan implementasikan. terapkan dalam Terapkan dengan fakta yang hidup. nyata. Maka jagalah air itu. Jagalah Janganlah dikotori airnya air. ye. Mana yang dipingitin harus di Benar-benar ya. Karena jagalah awasi air itu biar tidak kotor gitu. Karena kalau kita tidak jaga dengan baik akan menimbulkan wabah dan juga macam-macam penyakit ya. Oke. Demam berdarah. Maka kita siapapun sebenarnya harus merawat air itu dengan benar-benar sama-sama menjaga sebagai masyarakat Bali. Pak Mur sedikit nih tambahan untuk penyedapnya tentang singkat mantan statement. Pertama memang air harus dijaga Betul dan dijaga. dimuliakan. Ya, Jaga dulu secara fisik, kemudian dimuliakan. dimuliakan. Maka tutur tadi karena para pendeta menyucikan dengan mantranya. Itu artinya Jadi- memuliakan air. Ketika demikian,
inilah biar nanti meresap ke dalam tubuh manusia sehingga dia sadar untuk memeliharanya. Itu sebuah konstruksi besar. Oke. Terima kasih. Demikian ini akan berlanjut lagi tutur air karena tidak bisa sampai sekarang ini aja. Karena tutur Toyo ini adalah ternyata sangat panjang sekali dan bisa menginspirasi dan mengedukasi dalam menumbuhkan budaya tutur. Ya, sehingga budaya tutur ini akan terekam dengan baik, teridentifikasi dengan istilah-istilah yang baik, dan mahasiswa bisa nanti melanjutkannya dalam budaya tulis. Demikian dari saya Sinep dengan Pramet Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.